tadi kita lihat tayangan bagaimana vaksin bisa membuat tubuh untuk memproduksi antibodi sehingga bisa menangkal virus. Nah, Intan inget gak waktu kecil dulu pernah diimunisasi? Iya, aku ingat pernah aku waktu kecil diimunisasi. Nah, tapi sempat demam gitu loh, Dok. Habis imunisasi itu kenapa ya, Dokter Haikal ya? Nah, pengen tahu kan? Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Dr. Lula Kamal yang akan menjelaskan pentingnya vaksinasi untuk kesehatan masyarakat. Halo Dok Lula, apa kabar? Baik, apa kabar Dokter Haikal, Sehat, Intan? Dok. Halo, Dokter Lula. Nah, Dokter Lula ini udah biasa banget Dokter Lula menangani pertanyaan-pertanyaan aku ya, Dokter Lula ya. Dokter Lula, aku mau tanya nih, Dok ya. Sebenarnya vaksin itu apa sih, Dok? Dan bagaimana sih cara vaksin itu bisa menguatkan daya tahan tubuh kita? Oke, jadi gini ceritanya ya, yang namanya vaksin itu adalah bahan antigenik yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya, yang memang niatnya adalah supaya kita kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Dan sebetulnya bicara mengenai vaksin ini ada yang namanya vaksinasi, ini prosesnya nih ya. Sementara vaksinasi itu bagian daripada imunisasi. Jadi tadi kalau Intan bilang pernah diimunisasi, itu payung besarnya. Nah, di bawahnya itu namanya vaksinasi. Kalau imunisasi sendiri adalah proses sih dari mulai divaksin sampai dapat kekebalan terhadap penyakit tertentu itu. Jadi kalau bicara mengenai berapa banyak yang udah ketolong, banyak sekali. Karena kita bicara tuh yang namanya vaksinasi kan banyak. Dari mulai kita bilang BCG, dari buat TBC, dari mulai yang tadi ya, kayak yang namanya cacar yang udah nggak ada lagi barangkali, atau campak, banyak sekali yang berhubungan dengan yang namanya vaksinasi ini. Yang pasti penting sekali sih vaksin ini. Oke, baik Dokter Lula. Nah, Dokter Lula, penyakit itu kan penyebabnya banyak banget ya. Ada yang disebabkan dari makanan, ada yang dari air yang tercemar, ada juga dari udara yang terkontaminasi. Apakah ada pembagian jenis-jenis vaksin, Dok? Ya, jadi vaksinnya sendiri kita bedakan ceritanya. Ada vaksin yang memang diambil dari kuman, biasanya virus ya. Virus yang memang virusnya itu dibuat tidak aktif lagi. Jadi virusnya itu dilemahkan. Dia masih hidup tapi dilemahkan, dimasukkan. Atau barangkali yang modelnya gini, kita ambil bakteri, bakterinya memang dimatikan. Atau diambil bagian dari bakteri tersebut. Kalau yang tadi tuh ya yang dilemahkan misalkan kayak campak, rotavirus, polionya ditetes ya, yang biasanya kan sempat ya ada yang namanya pekanpin gitu ya. Kemudian kalau yang modelnya dimatikan atau dibikin inaktif ini, modelnya seperti pertusis. Pertusis itu kalau ada DPT, nah P-nya tuh pertusis. Sementara ada juga vaksin yang diambil dari racun atau toksin dari kuman tersebut. Nah, ini seperti difteri ya sama tetanus. Jadi kalau DPT, D sama T-nya itu modelnya dari toksinnya yang kita ambil. Sementara P-nya kita ambil dari bakteri yang memang sudah dibuat dimatikan, dibuat tidak aktif lagi. Oke, Dok Lula, ini banyak dok masyarakat yang masih bingung sebetulnya bagaimana vaksin ini bekerja untuk melawan virus. Karena dari kecil kan orang divaksin, kemudian setelah dewasa kembali divaksin. Apalagi nih masa pandemi ini untuk COVID ini juga kita mesti divaksin. Nah ini masyarakat ingin tahu dok, seberapa pentingkah atau bagaimana cara kerja vaksin dalam melawan virus? Iya, walaupun Dokter Haikal juga tahu pasti, saya ngulang lagi ya, agak ngedongeng sedikit boleh ya. Jadi begini ya, pemirsa di rumah, tubuh kita ini tuh pinter banget. Tubuh kita ini punya pasukan. Kalau kita ngomongin TNI itu ada darat, laut, udara, macam-macam. Ada yang namanya makrofag, ada yang namanya limfosit, ada lagi sel darah putih yang macam-macam lah semuanya ya. Nah, kita punya pasukan sebetulnya. Vaksin ini, waktu yang namanya vaksinasi, vaksin ini sebetulnya kayak latihan gabungan begitu. Jadi sebetulnya musuh kita udah dikasih duluan. Kita udah latihan lawan musuh tersebut. Supaya apa sih? Supaya pasukan kita pinter nih jadinya. Waktu nanti betulan ketemu perangnya gitu ya, ketemu musuh yang sama ya, ketemu si virus tersebut, yang namanya pasukan tubuh kita udah ngerti. Sebetulnya jurus yang dikeluarkan yang mana? Yang harusnya dikejar itu yang mana? Yang darat, laut, apa udara? Terus dengan cara seperti apa? Jadi sebetulnya pasukan kita sudah pintar. Kalau ditanya yang ngelawan siapa? Tetap pasukan kita, tetap tubuh kita. Tapi tubuh kita ini udah pernah kenal sama musuh yang itu. Karena itu vaksinasi ini penting sekali. Tadi dikatakan mau yang polio, mau yang apapun juga, sebetulnya ya pasukan kita di tubuh kita udah ngerti karena sudah pernah divaksin. Begitu ketemu si virus atau si kuman tersebut, udah pintar kitanya. Butuh waktu lebih singkat ya, dan mengerti harusnya ya yang jalan itu yang mana, yang laut, darat atau udara.
Iya. Itu yang paling penting. Oh, Jadi kalau betul. ditanya sebetulnya cara kerja vaksin seperti apa sih? Cara kerja vaksin hanya membuat pelatihan buat Betul. tubuh kita supaya tubuh kita ini sudah mengerti musuhnya seperti apa. Nanti kemudian ketemu musuhnya, sudah mengerti juga bagaimana mengalahkan musuh tersebut. Oke, nah aku jadi tahu ya, ternyata gitu cara kerja vaksin ya. Nah dokter Haikal kan saat ini lagi pandemi ya dokter Haikal ya. Berarti COVID bisa dong disembuhkan dengan vaksin? Bisa saja Intan, asalkan vaksinnya sudah lolos uji klinik fase 3. Oh iya ya. Nah dokter Lula aku juga mau tanya nih dokter Lula. Aku sempat denger nih istilah herd immunity. Nah ini hubungannya apa dok? Herd immunity dengan vaksin? Oke. Jadi tadi kalau lebih detail dikit ya, sebetulnya dengan vaksinasi itu kita bukannya disembuhkan ya, kita sebetulnya larinya malah mencegah. Ya. Supaya kita ini udah lebih Oke. hebat di tubuhnya ya, bukan orang sakit kita sembuhkan, tidak seperti itu. Tapi lebih jauh, herd immunity itu adalah kekebalan kelompok ya yang didapatkan karena sebagian besar anggota kelompok tersebut ya, sudah kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi yang penting di sini, yang paling utama adalah kita kalau mau dapat herd immunity ini, kekebalan kelompok ini, kalau sebagian besar ada persentase nih, anggota masyarakat nih mesti kebal dulu. Dapatnya dengan cara bagaimana? Bisa langsung secara individu dapat atau bisa dipersingkat dengan cara vaksinasi. Tapi jumlah orang yang divaksinasi ini proporsinya nih harus jelas, harus cukup banyak supaya kita dapat yang namanya herd immunity. Oke. Oke. Nah dokter Lula, sebenarnya gimana sih cara vaksin itu dibuat dok? Nah, jadi bicara mengenai vaksin ini biar tahu aja ya, panjang kalau buat dapetin vaksin untuk satu penyakit ini ya. Yang pertama ada yang namanya penelitian dasar. Penelitian dasar dulu, kita dipikirkan dulu nih, misalkan kita ngambil toksinnya, apa ngambil virusnya, apa virusnya dimatikan, itu yang awal sekali. Lompat dari sana, udah tahu mau bikin gimana, kita masuk ke yang preklinis nih. Preklinis itu kita akan coba si vaksin, uji coba ya, kita coba kepada hewan dulu. Apa sih yang dikejar? Keamanan sebetulnya. Karena kalau misalkan hewannya pada mati semua, ya sudah, nggak usah dicoba di manusia. Kalau di hewan ternyata keamanannya sudah oke, baru tingkat yang lebih tinggi adalah uji klinis. Uji klinisnya sendiri punya 3 tahap. Jadi nggak main-main nih sebetulnya. Sampai nanti di tahap ketiga selesai, kita udah lewatin banyak sekali yang namanya penelitian dan uji coba. Waktu di klinis, ceritanya adalah kita akan coba langsung kepada manusia. Apa sih yang dicoba gitu ya? 1, keamanan lebih jauhnya lagi. Oke, itu udah tahu nih sama binatang nggak masalah gitu ya. Tapi sama manusia lebih jauhnya lagi kita akan coba. Yang kedua, efektivitas. Jangan-jangan aman-aman aja, tapi ternyata perlindungannya nggak seberapa gitu. Buat apa kemudian disuntikan? Yang ketiga, dosis optimalnya berapa? Kemudian lebih jauh lagi ditanyakan, lebih jauhnya adalah kalau sampai kemudian dia memberikan perlindungan begitu ya. Perlindungannya berapa lama nih? Kita kalau mesti disuntik, suntiknya berapa kali jadinya. Oke, Sebetulnya penelitian itu semua jalan terus sampai kita dapat yang namanya vaksinasi dengan dosis yang paling optimal. Baik dokter Lula, nah dokter Lula ada satu lagi nih dokter terakhir nih. Ada nggak sih dok efek samping dari penggunaan vaksin ini? Oke, kalau tanya ada efek samping, ada, tapi minimalis sekali. Kalau tahu yang namanya vaksin untuk COVID-19 yang sudah diuji coba di Bandung, ada 1.620 orang yang ikutan disuntik sama-sama, 20% itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa sih? Tadi yang kayak Intan bilang, ada demam, cuma 20% loh. Kemudian ada yang bengkak tempat suntikannya. Ada juga ada yang kerasa sakit tempat suntikan untuk beberapa hari. Selebihnya kita nggak dapat apa-apa loh yang aneh-aneh. Karena kalau sampai kemudian ada efek samping yang buruk, pasti langsung dihentikan dengan senang. Oke, terima kasih. Nah, Intan. Jadi banyak miskonsepsi ya di masyarakat perihal vaksin. Jadi vaksin ini sebetulnya bukan obat ya, tapi namun vaksin ini untuk membuat tubuh kita memproduksi antibodi sehingga bisa menangkal virus penyebab penyakit dan juga bakteri penyebab penyakit. Oh, aduh jadi jelas banget nih sekarang ya dokter Haikal dan juga dokter Lula. Ternyata vaksin itu sangat perlu sekali, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Betul, Semoga Intan. kita akan kebal ya semua dari COVID-19. Terima kasih banyak dokter Lula Makasih, Dok Lula. informasinya. Terima kasih. Nah pemirsa, kita masih punya ya pokoknya informasi tentang kesehatan Pastinya. yang lebih banyak lagi yang pastinya juga bermanfaat untuk Iya. Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.